Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Dirmawan, SPD. Saya guru BK di SMK Negeri 1 Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Semarang. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja di SMK Negeri 1 Tengaran dengan materi perilaku bullying dengan metode Project Based Learning. Berikut uji kinerja yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang semangat kenapa Ibu? Lemes? Lemes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Tundukkan kepala, tangan di atas meja. Berdoa. Mulai. Selesai. Ya, hari ini ada berangkat? Ada. Desa. Di kita apa? Terus siapa lagi? Bila. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Belum sarapan tadi? Ya, kemarin pas kita kegiatan penugasan yang video itu sudah pada diupload semua? Sudah semua? Mungkin agak mepet-mepet tapi alhamdulillah sudah diupload semua. Nah, hari ini Bapak akan membahas materi tentang bullying. Apa itu bullying? Ada yang tahu bullying itu apa? Ada yang pernah jadi korban di sini? Atau mungkin pernah melakukan bullying tapi tidak sadar? Siapa yang pernah jadi korban? Siapa ada nggak di sini? Atau mungkin pernah dulu ketika sekolah ngejek temennya pakai nama bapaknya gitu-gitu? Mungkin pernah di sini tapi pernah di situ ya? Ya, alhamdulillah kalau misalnya di sini tidak ya, tapi mungkin ada juga mungkin permasalahan dari teman-teman kalian yang mungkin sudah pernah kalian ketahui ketika mungkin entah ketika SD atau mungkin SMP bahkan sampai di SMP ini kan kadang masih mereka menganggapnya itu cuma sekedar guyonan tapi ternyata ada beberapa hal yang akhirnya malah menjadi bullying. Nah, apa itu bullying nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, kali ini nanti karena mungkin biar nanti suasana sudah menarik, hari ini kita akan menggunakan atau mungkin kalian pernah dengar tentang Project Based Learning. Pernah tahu belum? Belum. Jadi dalam pembelajaran ini kita nanti akan membuat sebuah project. Nah, projectnya apa? Kalian pernah buat poster pakai aplikasi Canva? Nanti akan kita coba buat lagi, tapi nanti seperti apa kan kita akan kita lakukan nanti setelah kita sampaikan hasilnya. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan, ini Bapak ada satu permainan, bukan permainan, maksudnya silakan nanti ditebak kira-kira untuk melatih konsentrasi kalian. Ini hanya cerita fiktif ya, maksudnya bukan yang cerita nyata. Kalian pernah dengar atau mungkin pernah nonton kisah pada zaman dahulu yang di TV itu? Nah, itu siapa pemainnya, siapa sama siapa? Angel sama? Nah, biasanya kan Angel selalu bilang dalam aktingnya dia kan pasti menyampaikan Raja Sulaiman akan mengadakan pesta gitu ya? Udah ada yang pernah lihat Raja Sulaiman di dalam film itu? Jadi ya ini cerita aja. Raja Sulaiman itu
dia di rumah kapasitasnya dia itu sangat kaya raya, bahkan di masa itu dia sudah punya TV, AC, kulkas. Nah lucu ya. Jadi pada suatu hari saking mungkin saking bingungnya Raja Sulaiman, dia punya pertanyaan ke Kancil. Kira-kira gimana sih cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ada yang tahu? Potong-potong dulu baru dimasukkan. Yang lain? Cara memasukkan gajah ke dalam kulkas. Bukan kulkasnya, masukin gajahnya untuk kulkasnya. Gitu. Buat cowok ke sana. Apa? Ya enggak pas. Enggak pas. Pas enggak? Kan pertanyaan cuma gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas orang punya itu pas atau enggak, kan yang intinya yang penting gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas. Baca apa mas? Kemudian pada suatu hari ini lanjutannya. Jadi si Kancil ini punya diperseni sama Raja Sulaiman kalau Raja Sulaiman ini akan mengadakan pesta besar-besaran dan mengharapkan semua binatang di situ tuh bisa hadir semua. Nah, kira-kira pada pertemuan itu siapa binatang yang datang? Udah. Kurang-kurang karena Dinosaurus. 24 jam. Bentar. Dinosaurus. Dinosaurus. Kenapa gajah? Oke, yang pertanyaan bagaimana? Nah, hari ini kita akan bahas tentang bullying. Sudah disampaikan bullying itu adalah tindak kekerasan, tidak intimidasi lah. Supaya lebih jelas lagi, kira-kira mungkin pernah nggak kalian ketika baik itu SD, SMP atau mungkin masuk ke SMA mungkin melakukan tindakan yang katakanlah hanya sekedar mengejek teman atau mungkin apa ya, bercanda tanpa sadar, ternyata teman itu sampai yang istilahnya apa ya, nutup bahasa Indonesianya sampai ngambek gitu. Pernah nggak? Pernah. Apakah itu bisa disebut bullying? Kalau misalkan saya ngajak satu anak nih cukuin, apa itu bisa disebut bullying? Bisa. Tidak karena lebihan berturut-turut, jadi dilakukan tidak ada satu kali. Yang lain? Kira-kira yang kalau cuma ejek-ejekan kan bisa jadi bullying, kan ada nggak yang diejek temennya malah balas ngejek, sama-sama diejek-ejek malah akhirnya ketawa semua? Itu bullying nggak? Belah pihak yang dirugikan kan? Oke, jadi betul semua ya. Nah ini pengertian bullying. Pengertian bullying tadi kalian sudah bisa menggambarkan sedikit tentang apa itu pengertian bullying. Jadi bullying ini menurut dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau lisan. Penindasan berarti tetap ada salah satu pihak yang merasa dia di posisi yang tingkatannya lebih tinggi dari orang yang ditindas. Pasti kan seperti itu. Kalau mungkin antara orang dewasa sama anak kecil kan ada mungkin yang anak kecilnya nindas orang besar. Kan secara logikanya seperti itu. Tapi bisa juga berbalikan. Dia merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi ketika mungkin itu hanya satu kali saja dan si korban juga tidak mengalami apa ya, traumatis, itu mungkin juga belum bisa disebut bullying. Bullying ini ketika sampai orang itu trauma, mungkin bisa sampai mental down, dan itu juga dilakukan secara terus-menerus, itu termasuk dengan bullying. Nah, sebelum lanjut, Bapak ada satu video, ada dua video.
2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurut ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainnya dengan berkataannya yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asing besar dan membuat si anak jodoh menjadi bahan kebencian. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Bos, udah siapa nih bos? Lu, ngapain lu di sini? Kok iso nonton bang? Terus kadang-kadang kalau di sini mungkin tidak terjadi kayak gitu. Maksudnya sampai ceweknya melawan? Nah, kira-kira dari kedua video tadi, yang pertama tadi yang bisa diambil dari video tadi apa? Jenis-jenis bullying, pengertian bullying. Jenis-jenisnya apa aja tadi? Ya, terus biasanya faktor yang mempengaruhi sampai adanya bullying ini biasanya karena apa sih? Beda kelas. Terus mungkin juga pernah jadi korban terus sekarang ingin balas dendam gitu kan? Terus dari yang video yang kedua tadi, nah, jadi mungkin yang bisa diambil sedikit dari video tadi karena kadang ketika kita melihat kejadian bullying itu kan, apalagi terutama misalkan itu adalah wanita ya, biasanya cenderung akan menangis kemudian dan bingung untuk akan bertindak seperti apa, dan bisa jadi hanya efeknya yang akan dirasakan adalah menjadi trauma, menjadi ketakutan seperti itu, dan nanti ketika misalnya dia masih di bangku sekolah
dia akan sering tidak masuk sekolah, dia akan minder, tidak mau bergabung dengan teman. Nah, tadi kan tidak semua cewek, maksudnya misalkan mungkin ada satu orang cewek yang dia itu agak kecil gitu kan, tapi mungkin dia kalau tadi mungkin beruntungnya dia bisa silat, dia bisa melawan, kemudian yang cowoknya juga nah, gitu. Tapi kalau misalkan nanti cowoknya itu ya memang dia itu badannya keker juga kan juga bisa jadi dia tidak akan berani melawan gitu. Banyak juga yang tidak akan melaporkan kejadian itu karena dia juga takut karena diancam seperti itu. Jadi mungkin ya harapannya kan tidak akan ada yang menjadi korban di sini. Tapi ketika mungkin kalian walaupun tidak menjadi korban, tapi ketika kalian melihat kejadian bullying ini kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Nah, ini menurut Rias Kina, Juwita dan Susetio pada tahun 2005 mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut. Kita sudah sampaikan ini kepada dia. Terus kemudian untuk jenis-jenis bullying tadi kalian juga sudah mempelajari, sudah melihat juga di video. Jadi kira-kira pernah kalian tahu orang yang ada status mungkin mengatakan temennya itu apakah juga termasuk cyberbullying? Terus mungkin contohnya kayak bullying yang verbal itu seperti apa? Coba. Verbal. Kalau yang fisik? Dari tadi ada fisik, kemudian verbal, kemudian verbal secara tidak langsung biasanya ada gibah sampai apa dilakukan berulang-ulang, kemudian ada gibahan bicara dengan teman-temannya dari dulu nggak mau keluar ya. Terus kemudian cyberbullying, kemudian ada juga yang pelecehan seksual. Nah, jadi karena mungkin biasanya korbannya tetap yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki saya yakin mungkin juga jarang-jarang. Kalau laki-laki biasanya sesama laki-laki, tapi maksudnya dalam artian ya. Kemudian mungkin ini sudah besar bagi kalian, apalagi di masa-masa sekarang ini kan kalian sudah sangat mudah mengakses internet, media sosial, kemudian juga tidak jarang seusia kalian ini kan sudah punya pacar dan kedekatannya itu sudah sangat luar biasa. Maksudnya kan sekarang udah zamannya setiap hari ngabari atau pagi, siang, sore, malam, terus ada minta apa itu minta foto. Nah pap itu apa pelajaran? Picture ya. Minta foto. Kalau itu sampai dilakukan berulang-ulang bisa jadi kan yang awalnya 10 foto biasa, kemudian karena saking dekatnya, saking sayangnya, saking cintanya, terus kemudian nanti berlanjut ke hal yang negatif, ada disuruh apa sampai yang karena mungkin saking cintanya, karena yang terus kan wanita itu biasanya akan penuh dengan apa ya, dengan godaan yang maksudnya dengan dari verbal, secara verbal. Biasanya wanita itu kan sudah lulus dari sana. Dan itu juga tidak sedikit kasus-kasus seperti itu. Katakanlah pacaran, kemudian ketika sedang baik, kemudian sudah sayang-sayangnya tidak bisa ketika yang putus, kemudian yang cowok tidak terima sampai video fotonya disebar, video disebar itu kan juga banyak. Nah ini mungkin juga hiburan buat kalian ketika kalian punya pasangan, punya pacar, ya sebisa mungkin untuk mengontrol mengontrol kedekatan kalian dengan pacarnya, jangan sampai malah membawa ke hal-hal yang negatif. Nah, kemudian ini untuk penyebab perilaku bullying. Biasanya ini terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Biasanya kayak kita juga pernah mungkin ketika masa orientasi sekolah kan biasanya semua itu ada kayak
gojolokan atau apa kan biasanya karena mungkin anak kelas 3 sama anak yang baru, kemudian karena dulu dia merasa ketika masuk di sini kelas 10 dia juga diperlakukan seperti itu. Nah, ketika dia sudah menjadi senior menjadi kelas 3 dia akan membalas ke adik-adiknya di kelas 10. Kemudian keinginan balas dendam karena dulu pernah mendapat perlakuan yang sama, dan juga disampaikan karena dulu pernah menjadi korban. Kemudian perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan superior. Ini biasanya orang-orang yang tipe cari muka, yang seakan-akan dia itu pengen banget dihormati oleh suatu kelompok. Kemudian kecewa karena hal lain tidak berlaku sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini biasanya ketika dalam suatu pertemanan, suatu lingkungan itu kan ada satu orang yang dia itu istilahnya pengen dianggap sebagai leader. Jadi ketika dia pengen apa ya teman-temannya harus mengikuti seperti itu. Ketika dia tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya atau mungkin dia tidak, teman-temannya tidak melakukan apa yang dia mau, nah itu bisa menimbulkan konflik. Ini dorongan terhadap kekuasaan dan dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Biasanya dalam suatu sekolah itu kan ada yang bergerombol-gerombol, dia menganggap ini geng ini atau apa, dan itu karena dia merasa punya kekuasaan akhirnya menindas apa ya sekelompok orang yang mungkin istilahnya di bawahnya dia. Nah, kemudian dampak bullying, kira-kira dampaknya apa kalau dari bullying itu? Tekanan mental. Sampai tadi mungkin kalau di Indonesia belum begitu apa ya, begitu marak kejadian, tapi kalau di Jepang khususnya mungkin di negara-negara yang maju itu ketika mungkin dia di sekolah itu nilainya berubah, dia bisa sampai depresi, sampai bunuh diri. Kalau di Jepang seperti kalau kita malah jadi bahan tertawa yang nilainya jelek ini malah kalau itu biu. Tapi kalau di Jepang negara luar sana kadang hal-hal yang seperti itu bisa sampai menjadi tekanan batin dan juga mentalnya, dan akhirnya mungkin juga berdampak sampai ke hal-hal yang dia sudah tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu, dan dia akhirnya sampai bunuh diri seperti itu. Nah, untuk dampaknya ini yang pertama terganggu fisiknya seperti cedera, kalau misalkan mungkin dengan kekerasan ya, kemudian terluka, sakit dan sebagainya, tertekan psikisnya karena ini udah pasti ketika dia terus menerus dibully. Kadang kan gini, ketika kita mungkin ada teman kita ya, karena mungkin postur tubuhnya agak sedikit gendut, ya mungkin ketika dari rumah dia menganggap wah aku pede, udah pede banget. Ketika mungkin dia keluar teman-temannya, dia anggap kan mungkin juga akan ada teman-teman yang mengejek kamu ketika dia sekali juga oh kamu gendut, padahal dia dari rumah itu udah istilahnya membentengi dirinya dan pede gitu. Tapi ketika mungkin dia dengan seperti itu kan bisa jadi langsung dan itu ketika dilakukan terus menerus ya, sampai akhirnya dia bisa terganggu psikisnya. Kemudian takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan dari gejala psikis lainnya. Kemudian pergaulan sosial terganggu, ini akan otomatis ketika dia sudah terganggu psikisnya, terganggu mentalnya, ketika ingin berinteraksi dengan orang lain juga pasti akan terganggu, akan minder, menyendiri dan grogi. Kemudian juga biasanya orang-orang ini tipe yang pendiam dan tertutup. Dia terganggu prestasi belajar, ya otomatis ketika dia sudah tidak mau berinteraksi dengan orang lain ya akhirnya mengganggu ke prestasinya. Nah, kemudian untuk cara mencegah bullying, kira-kira berbicara mencegah bullying. Supaya orang juga tidak akan berani ngecek gitu. Ini yang dapat kita lakukan, setidaknya kita harus hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang biasanya. Padahal kita punya itu barang-barang kita sendiri, tapi kalau ada orang yang tidak suka itu pasti ya, akhirnya jadi bahan bulian. Jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi. Ini mungkin kalau misalnya kita tidak punya masalah dengan orang lain pun mungkin juga bisa. Tapi ya salah satu penyebab biasanya kalau dia sering menyendiri, sering mungkin melewati tempat sepi gitu, bisa menjadi calon-calon dibully. Kemudian hindari cara gara-gara dengan pelaku. Sampai kalau misalkan udah tahu dia suka yang bully ya udah. Dan jangan berbicara
berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bully. Kenali dan perhatikan perilaku bully. Dan jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bully. Jadi ketika kalian mungkin sudah pernah dengar ada orang yang bully atau mungkin kalian tahu posisinya itu bully, ya udah diam aja, jangan sampai kalian malah ikut. Dan itu cara untuk melawannya. Nah, dan bila orang yang percaya diri dan menunjukkan percaya diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Ketika kita sudah prinsip, nah aku ganggu, saya tidak mengganggu kalian, kamu jangan ganggu saya. Dia bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Jangan biarkan emosi terpancing. Jadi ketika mungkin ada teman-teman atau mungkin orang yang sukanya bully, itu udah bully kalian, ya bisa kita jangan sampai yang masuk ke provokasi. Kemudian jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah. Kalau misalkan kalian tidak berani menolong, ya setidaknya nanti laporkan. Kemudian lakukan perlawanan itu dengan berteriak atau lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Jadi ya sebisa mungkin langsung mencari pertolongan. Kemudian catatan tempat orang yang terlibat dan jenis gangguan yang dilakukan. Kemudian laporkan kepada orang tua, kemudian memberikan keberhasilan. Jadi sekarang mungkin belum, tapi ketika nanti kalian mungkin merasa sudah ada indikasi sepertinya aku dibully, sebenarnya saya dibully, nah kalian punya mungkin cara-cara yang dapat kalian lakukan dan mungkin untuk mengantisipasi itu. Oke, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membuat kelompok. Nanti kelompok itu tugasnya adalah membuat poster. Maksudnya ya tentunya gerakan tentang anti bullying. Jadi nanti bisa kalian unggah di media sosial kalian, kemudian nanti akan kita cetak nanti biar menjadi tanggung jawab saya. Kemudian nanti ditempel di mading-mading sekolah atau mungkin juga di tembok-tembok yang sekiranya nanti bisa ada spot-spot untuk sering dilihat sama orang. Nah ini mungkin bisa berhitung dulu dari pojok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oke, ya. Sekarang silakan bergabung untuk kelompok 1 di barisan sini, kelompok 2, kelompok 3, terus kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, silakan juga yang punya aplikasi apa? Bentar. Oh ya udah ini. Ini aja dulu, sini aja dulu. Nggak ada, Pak. Kadang ini.
misalkan kalian mau apa cuma kayak stop bullying terus kemudian dikasih gambar kayak orang yang sudah dibully terus kemudian mungkin cara-cara untuk mengatasi bully atau mungkin juga kalian mungkin mau membuat jenis-jenis bullying itu apa saja gitu kira. Oke, silakan sekarang duduk ke tempat duduk lagi masing-masing. Tempat duduknya masing-masing. Oke, setelah ini nanti silakan untuk diunduh, kemudian nanti bisa dikirimkan ke ya biasanya juga tidak apa-apa, kemudian nanti dicetak dan nanti setelah dicetak itu nanti akan kita tempel di sekolah. Oke, sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Ya, kita jadi tahu tentang dampak-dampak bullying, kemudian faktor penyebabnya apa, kemudian cara-cara jenis-jenisnya dan cara-cara untuk mengatasinya. Nah, sebelum kita tutup, ini ada tugas. Jadi silakan dikerjakan dulu. Karena ini masih ada waktu 10 menit. Satu. Nah, itu ada lembar kerja untuk kalian. Jadi silakan dikerjakan. Jangan lihat kanan kiri karena itu sesuai dengan pribadi kalian masing-masing. Jadi nanti apa yang kalian kasihkan di situ juga sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, sudah habis waktunya. Nanti sekarang bisa langsung dikumpulkan ke depannya. Oke, sudah disimpan semuanya? Ya, oke, sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Ya, harapannya nanti setelah kegiatan ini kalian kan sudah mempelajari
itu tentang pengertian bullying tadi, faktor penyebabnya apa, kemudian dampaknya yang paling parah kan dampaknya bagi korban. Jadi jangan main-main istilahnya. Kalau kalian merasa ini sekedar bercandaan, tapi belum tentu nanti teman yang menerima itu juga sebagai bercanda. Jadi hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bertindak. Jadi jangan sampai nanti apa yang kalian lakukan membuat sakit hati orang. Kemudian nanti setelah pertemuan ini kita akan sama-sama untuk menempel-nempel papan nadi tadi. Nanti mungkin harus pas pelajaran, pas istirahat atau pas setelah kegiatan pulang sekolah. Itu kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup itu yang saya sampaikan, mungkin dari awal sampai akhir tadi. Banyak sekali mungkin dari Bapak yang atau mungkin kata-kata Bapak yang kurang dari kalian. Ini tadi mungkin bisa kalian apa aja, dan hanya sekedar apa ya, sekedar dalam pembelajaran saja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.